Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya teman-teman. Untuk saat ini kita memperjuangkan sangkuters kita ya teman-teman, seperti itu. Dan jangan lupa ya, siang-siang begini mau nyerang es teh atau es susu terserah kalian. Yang penting ada secangkir minuman buat menemani siang Anda memantau market, di mana memang keadaan untuk saat ini masih dalam kondisi hijau ya teman-teman. Beda halnya seperti bulan lalu ketika hasil CPI keluar. Bulan lalu itu langsung market itu mengalami dump ya, seperti itu keadaan di bulan lalu. Tapi beda halnya di bulan sekarang ini, di mana CPI ini melonjak, cuman market dalam keadaan hijau seperti itu teman-teman. Tapi dengan keadaan yang seperti ini kita juga harus antisipasi, mewaspadai bahwasanya ya ancaman resesi ini semakin dekat ya teman-teman. Jika terjadi resesi, maka dampak terhadap aset-aset digital pun akan terasa sangat-sangat tajam gitu dampaknya teman-teman. Dimana kalau kita lihat di sini ya, Bank of America memprediksikan resesi Amerika Serikat tahun ini saat inflasi mencapai tertinggi 40 tahun terakhir. Seperti itu teman-teman, di mana kemarin ya teman-teman, perekonomian Amerika Serikat menuju resesi tahun ini ya teman-teman. Terus di sini ekonomi Bank of America sekarang memprediksikan resesi di Amerika Serikat tahun ini dalam sebuah laporan yang diterbitkan ya Rabu kemarin perihal mereka menjelaskan ya, prospek dasar kami sebelumnya untuk ekonomi Amerika Serikat menampilkan resesi pertumbuhan, tetapi sejumlah kekuatan telah bertetap untuk memperlambat momentum ekonomi lebih cepat dari kami perkirakan. Seperti itu teman-teman. Jadi dari banknya Amerika sendiri ya, Bank of America ini mengatakan bahwasanya resesi ini semakin dekat gitu teman-teman. Resesi yang akan terjadi itu semakin dekat. Nah, dampaknya apa ya resesi? Kalian tahu sendirilah ya. Pemicu dari resesi antara lain adalah perang Ukraina Rusia ya, di mana pasokan bahan-bahan pokok ya, supply impor ekspor itu terhambat atau melambat, bahkan di stop beberapa waktu lalu ya kan teman-teman. Jadi hal itu juga akan memicu antara terjadinya resesi ini. Dan kita ketahui bahwasanya inflasi kemarin juga naik sebesar 9,1% ya teman-teman, 9,1%, dimana kalau sampai resesi ini terjadi ya mau nggak mau aset cryptocurrency dan intinya aset-aset digital itu akan mengalami penurunan. Kalau menurut saya seperti itu, dimana kalau di dunia kita ya teman-teman, di dunia nyatanya PHK terjadi gitu. PHK bisa dikatakan PHK massal. Terus barang-barang pokok dan sebagainya itu meningkat, sedangkan peminatnya berkurang. Seperti itu, dimana memang seharusnya dia teman-teman yang belum kena PHK, nggak terjadi resesi gitu kan, mereka dapat uang bulanan teman-teman untuk membelanjakan, untuk berlibur dan sebagainya. Tapi ketika terjadi resesi, PHK massal, hal tersebut itu malah hilang semua. Mereka nggak bisa liburan, nggak bisa bersantai, nggak dapat uang bulanan dari hasil kerja kan. Nah, otomatis penyelamat dari resesi adalah uang tunai, di mana orang-orang yang terkena imbasnya nanti ketika dia memiliki aset digital ya, seperti kita bicara di aset cryptocurrency ya. Ketika mereka yang kena terdampak resesi ya teman-teman, mereka mempunyai aset di cryptocurrency, mereka cenderung lebih suka memegang uang cash ya, dimana terjadinya resesi seperti ini. Maka dari itu aset digital seperti cryptocurrency itu juga akan terkena imbasnya ya, akan terkena imbasnya, dimana juga akan mengalami penurunan karena faktor ekonomi global ini yang sulit dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu penjelasan kenapa resesi ini sangat mengancam gitu untuk aset digital ya. Walaupun kita ketahui setelah hasil pengumuman CPI memang belum terasa dampak ya untuk penurunan aset cryptocurrency, masih sideways aja di area-area situ gitu teman-teman. Kadang ya naik sedikit, habis itu turun lagi dan sideways lagi, seperti itu untuk cryptocurrency saat ini kan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, langkah dari Amerika ini untuk menekan inflasi ya, langkah dari The Fed yang diambil adalah
dengan cara menaikkan suku bunga, di mana kalau suku bunga naik berarti orang-orang yang pinjam ke perbankan itu biasanya dengan bunga sedikit sekarang dia bunganya membludak gitu teman-teman, alias seharusnya dia utang, ibaratnya dia hutang $1 ya dia harus membayar $1,5 ibaratnya. Kalau dalam posisi normal dia harus membayar, kalau terkena dampak suku bunga dia harus membayar sekitar $2, berarti kan naik dua kali lipat ya, 2 sampai $3 lah kurang lebih seperti itu. Maka dari itu untuk menekan inflasi dan untuk menekan agar tidak terjadinya resesi, di situ The Fed adalah caranya dengan menaikkan suku bunga seperti itu teman-teman, untuk menekan hal tersebut gitu. Cuman beberapa waktu yang lalu bahwasanya Elon Musk juga pernah berkata bahwasanya resesi ini semakin dekat dan itu tidak bisa dihindari kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengikuti alurnya lah ya untuk aset digital cryptocurrency. Kalau menurut saya pribadi untuk saat-saat ini ya saya cenderung belum berani untuk menambah muatan dan sebagainya teman-teman, karena kalau kita lihat, kalau kita pantau memang di sini dominan orang-orang itu lebih agresif untuk memegang ke uang aset asli gitu ya, atau uang fiat gitu teman-teman, daripada mereka harus menginvestasikan ke dalam bentuk digital yang dimana investasi tersebut mengandung high risk gitu teman-teman. Kalau cryptocurrency memang high risknya sangat tinggi ya, dia volatilitasnya ya kayak itulah ya, kalian tahu sendirilah bahwasanya. Nah maka dari itu kalau saya pribadi saya lebih baik wait and see dulu untuk kedepannya gimana. Cuman kalau kalian yang jago trading, jago baca candle dan sebagainya, mau bermain futur dan sebagainya atau trading ya, itu lebih apa ya, untuk di masa-masa seperti ini pembacaan hal tersebut ya candle dan sebagainya kadang enggak sesuai harapan gitu. Beda halnya kalau memang dalam keadaan market yang membaik. Cuman kalau mau nyari cuan tipis-tipis, enggak tamak ya, cukup untuk beli rokok dan sebagainya, saya yakin masih bisa lah ya kita nyari cuan tipis-tipis seperti itu. Maka dari itu untuk saat ini ya harapannya wait and see dulu ya teman-teman. Moga ini informasi sedikit perihal ancaman resesi semoga bermanfaat. Salam cuan.